Sejauh ini dari DPRD sendiri sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat seperti apa aja, Mas Yudi? Dalam hal ini agar supaya kebijakan khususnya tentang bantuan-bantuan sosial itu supaya dipastikan apa yang bisa didapatkan masyarakat. Karena hal inilah yang sebenarnya lagi dinanti-nantikan oleh masyarakat dalam kondisi penerapan PSBB ini. Ya memang kerja-kerja DPRD hari ini memang sangat amat lambat, bisa saya katakan seperti itu, dengan kemarin baru menyelesaikan pemilihan wakil gubernur, namun juga belum ada rapat-rapat kerja dengan mitra strategis kita, mitra komisi kita, dari komisi A, B, C, D, E, untuk membahas apa yang akan diberikan dan bagaimana refocusing anggaran. Bisa dikatakan Jakarta dengan APBD 82 triliun, nah, sampai dengan hari ini dalam eksekutif summary kita, baru pendapatan kita baru senilai hampir baru 10 triliun sekian. Dengan pengeluaran 8 triliun sekian. Berarti ya selisih 2 triliun. Kita hanya berharap daripada Silva tahun lalu. Nah, anggaran-anggaran ini, apa yang bisa difokuskan untuk permasalahan COVID-19 ini. Dan kita hitung kemarin, daripada bantuan dana tidak terduga kita, baru terhimpun kurang lebih dengan refocusing adalah 3 triliun. Dari 3 triliun ini, dari anggaran APBD DKI Jakarta, apakah ada hal-hal lain yang bisa kita maksimalkan untuk yang pertama adalah bantuan sosial, bantuan pangan, ataupun bantuan langsung tunai yang dibutuhkan warga Jakarta. Maka itulah keluarlah data 1,1 juta rakyat Jakarta yang memang sudah biasa diberikan, yaitu orang yang terdaftar lewat kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, dan lain-lain, ditambah 2,6 juta lainnya. Nah ini yang kemarin dipertanyakan oleh Bapak Maruf Amin kepada Bapak Anies. Data 2,6 juta tambahan ini, nah ini siapa? Sudah by address kah? Jangan sampai nanti uang itu turun, tapi data itu fiktif. Yeah. Atau data itu akan timbul permasalahan baru lagi. Maka daripada itu saya minta kepada teman-teman juga, pimpinan DPRD harus segera melaksanakan rapat darurat di DPRD DKI Jakarta untuk membahas tentang anggaran khususnya. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa Jakarta siap untuk memberikan subsidi kepada rakyatnya. Baik, Mas Wibi, kami mendapatkan informasi bahwa adanya alih fungsi anggaran Formula E menjadi penanganan Corona. Nasdem sendiri melihat hal ini bagaimana, Mas Wibi? Ya, itu senilai 344 miliar bahwa anggaran dari Formula E dialokasikan untuk penanganan COVID-19, plus juga ada 500 miliar dari penyertaan modal daerah dari PT MRT untuk penambahan ini. Dan saya rasa memang itu yang harus dilakukan. Bahkan saya bilang untuk belanja-belanja lain, ya belanja-belanja langsung seperti pengadaan lahan, itu di stop dulu. Jakarta berhenti belanja, fokuskan, kita butuh standby loan, kita butuh dana yang standby untuk memastikan bahwa ini subsidi kepada rakyat kecil ini pertama yang harus kita selesaikan. Harus kita pastikan dulu, baru kita bicara yang lain. Ya, Mas Wibi, harapannya kepada pemerintah pusat dan juga masyarakat untuk kedepannya supaya kita bersama-sama bisa memutus mata rantai dari COVID-19 ini, bisa disampaikan, Mas Wibi. Ya, permasalahan ini bukan permasalahan hanya milik pemerintah pusat, bukan permasalahan milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bukan juga permasalahan milik warga Jakarta. Ini adalah permasalahan kita bersama. Jadi mainkan peran kita masing-masing. Jadi apa yang sudah kamu berikan untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini? Jangan hanya menuntut haknya saja, tetapi lupa terhadap kewajibannya. Kewajiban negara memastikan rakyatnya bisa makan, bisa punya cukup. Ini keadaan darurat, bukan keadaan yang memang hidup harus semuanya ada, tapi kita pastikan dia bisa hidup dulu, sehat dulu. Bagaimana fasilitas kesehatan semua ada. Itu tugasnya pemerintah provinsi itu adalah mengakomodir rakyat di Jakarta. Memastikan tambahan-tambahan lainnya untuk bisa dikerjakan. Tidak juga bisa melepas semua ke pemerintah pusat. Tapi dia juga harus benar-benar melakukan agregasi untuk memastikan keamanan daripada rakyatnya. Dan apa tugasnya daripada rakyat itu? Apa tugasnya warga itu? Adalah ikuti aturan-aturan yang memang sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Jangan juga nanti setelah aturan itu muncul, warganya tidak melaksanakan. Karena apa? Kita harus prediksi kekuatan kita sampai di mana. Seandainya masalah ini bisa panjang sampai 1 tahun, bagaimana kekuatan financing kita untuk bisa menghidupi rakyat kita?
Jadi dibutuhkan memang kedisiplinan yang luar biasa daripada rakyat kita. Tidak hanya bisa mengandalkan aturan yaitu sanksi pidana atau sanksi pencabutan bansos, tapi juga kembali kepada dirinya, dia harus merasakan bahwa negara ini dalam keadaan kesulitan. Baik, Mas Wibi, kita beralih sedikit ke topik yang lain, yaitu tentang pemilihan wakil gubernur kemarin. Mas Wibi, sesuai hasilnya dengan suara Partai Nasdem. Bagaimana tanggapannya terkait hal tersebut? Ya, pemilihan wakil gubernur itu hal yang menurut saya hal yang biasa ya. Tetapi kenapa itu harus dilakukan dalam waktu yang memang dinilai orang dalam keadaan wabah COVID-19 tapi dilakukan pemilihan wagub? Bagaimana Anies Baswedan tidak bisa mengerjakan sendirian dalam hal melaksanakan tugas-tugasnya, dia butuh pendamping. Maka daripada itu hampir dari seluruh fraksi bersepakat bahwa ini harus segera kita selesaikan. Karena bagaimanapun permasalahan COVID-19 membutuhkan banyak energi. Tidak bisa kita selesaikan pada satu orang saja. Dalam hal ini artinya Nasdem secara partai memang mendukung Bang Riza untuk maju menjadi wagub. Ya kita mendukung Bang Riza, mendukung Bang Anca. Kita mendukung yang terbaik untuk Jakarta. Menurut Mas Wibi sendiri, apa nih PR Wagub Jakarta dalam kondisi untuk memutus mata rantai COVID-19 saat ini? Yang pertama adalah PR yang luar biasa adalah bagaimana melakukan percepatan kerja. Jadi segala macam to-do list yang sudah di-list oleh Bapak Gubernur, bagaimana penanganan daripada COVID-19 dikerjakan. Pembagian kerja, distribusi kerja. Sehingga bisa melakukan hal-hal yang strategis, yang utama. Misalnya perannya daripada gubernur adalah memikirkan the thinker oleh seorang Anies Baswedan, dan yang melaksanakan itu adalah misalnya seorang Riza Patria. Itu saja. Kita butuh speed sekarang. Ya, baik Mas Wibi Andriano selaku DPRD DKI Jakarta, terima kasih atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di Suara Jakarta. Demikianlah pemirsa perbincangan kami dengan Wibi Andriano, DPRD DKI Jakarta. Kami akan hadir usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Suara Jakarta.